ada capitannya sekarang. Ada. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman mahasiswa semuanya. Apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah. Ini saya harus geser-geser kamera merahnya. Jadi ini yang laki-laki. Halo semuanya. Sebelah sini. Halo semuanya. Oke. Baik, saya kemana nih? Kalau tengah juga jadi cuma tembok gitu doang. Mungkin saya titip ke sini dulu kali ya. Lebih banyak kayak orang-orangnya. Oke, hari ini teman-teman kita akan melanjutkan perkuliahan kita. Di perkuliahan sebelumnya kita udah belajar tentang momentum linear dan juga angular pada sistem partikel ya. Kita udah melihat bahwa persamaan momentum dalam bentuk P sama dengan M dikali V itu ternyata juga bisa kita terapkan pada kasus benda yang sifatnya rigid gitu ya, yang tersusun dari banyak partikel ya. Kemarin kita udah melihat bahwa pada kasus benda yang tersusun dari banyak partikel, momentumnya bisa kita analisis dengan melihat momentum dari pusat masanya ya. Jadi pusat masanya itu diasosiasikan sebagai posisi dari benda tersebut ya. Posisi pusat massa itu merupakan posisi dari benda tersebut dan kemudian ya udah kecepatannya juga nanti akan bisa kita gambarkan sebagai kecepatan dari si pusat massanya gitu ya. Ini ya teman-teman ya inti dari perkuliahan kita sebelumnya. Kemudian kita juga udah bahas tentang hukum kekekalan momentum ya, yang berangkat dari analisis interaksi antara partikel dalam suatu sistem yang ketika ada interaksi maka gaya yang muncul adalah gaya yang sifatnya aksi reaksi tuh ya. Sehingga total gaya yang bekerja pada sistem ternyata itu akan sama dengan 0, betul. Sehingga kalau total gayanya 0 maka berarti perubahan momentumnya juga akan sama dengan 0 ya. Karena teman-teman bisa recall lagi ya, hubungan antara momentum dengan gaya adalah gaya menyebabkan perubahan momentum atau F sama dengan delta P per delta T ya. Jadi kalau total gaya pada suatu sistem itu 0, maka perubahan momentumnya juga akan 0. Artinya total momentum sistem di awal dan total momentum sistem di akhir itu akan bernilai sama tuh, karena perubahannya 0. Jelas sampai sini dengan materi kita kemarin? Oke ya, ini isu nggak dengan yang kemarin teman-teman pelajarin? Terus ada PR juga ya, kalau nggak salah. Di mana PR-nya ya? Oh ya, di itu ya, yang di docs-nya ya. Udah dikerjain? Oke, kayaknya dari hari Selasa kemarin ya harusnya deadline-nya ya. Bentar, ini saya bisa login ke sini nggak ya? Kita coba cek dulu ya. Mau dibahas nggak PR-nya atau lanjut aja? Lanjut aja. Tapi bentar, saya coba cek kelengkapannya dulu ya. Ini mata kuliah apa deh? Mekanika plastik. Tugas mingguan, week 11. Oke, udah berapa orang nih yang kumpulin? Ada 34. Dari berapa mahasiswa kita? 38 ya. Waduh, ada 4 orang lah gitu ya yang belum kumpulin ya. Oke. Baik, ini karena udah lewat deadline juga, kayaknya saya belum ganti ya share-nya. Ini jadi viewer aja. Oke, ya itu dia teman-teman. Jadi gimana? Ada yang mau dibahas nggak? Ada yang mau ngebahas pekerjaannya nggak? Aman semua? Yakin aman? Biasanya sih ngebahas pekerjaan yang terakhir nih, nggak usah lah ya. Revanzanya nggak ada ya? Hunafa ada Hunafa? Aduh, nggak usah. Ya udah, nggak, tapi benar ya, maksudnya untuk kalau teman-teman ngerasa kemarin dari PR-nya udah oke ya kita bisa lanjut. Tapi kalau emang misalnya masih ada yang bingung, boleh aja kita bahas. Udah oke? Bisa lanjut berarti? Oke, good. Baik, kalau udah oke semua, kita akan lanjut teman-teman ke materi perkuliahan kita hari ini. Jadi kita sekarang ada di materi ke berapa sih kita? Maksudnya kita minggu ke berapa sih sekarang ini tuh? Minggu ke? 3 ya. Mana RPS kita? Minggu ketiga, Nggak, maksudnya menuju ke UAS gitu ya kan? Ini kalau nggak salah hitungannya tuh hari ini tuh minggu ke-12 deh, minggu ini tuh. Ya nggak sih teman-teman? Ini tuh 3 minggu, berapa minggu setelah UTS? UTS kan minggu ke-8 ya? UTS tuh tanggal berapa sih teman-teman? Ada yang bisa recall nggak? Tanggal 15 ya, berarti udah berapa minggu tuh setelah UTS kita?
Tanggal 15. 15 apa? Oktober ya? Apa November? Enggak, UTS kemarin. Kok hehnya ini banget? 15 November soalnya baru kemarin banget. Masa ya minggu lalu baru UTS kan? Enggak. 15 Oktober ya yang UTS-nya ya. Berarti udah 15. Bukan 20 Oktober ya? 21 kan ya UTS-nya. Ya jadi harusnya ini udah minggu ke 1, 2, 3, 4 dong. Minggu keempat setelah UTS ya. Berarti kalau UTS minggu keempat setelah UTS. Berarti kalau UTS-nya minggu ke-8 berarti ini 9, 10, 11, 12 ya. Oke. Ya jadi di sini kita udah sampai di minggu ke-12 ya. Dimana di sini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang ya kemarin udah selesai ya tentang momentum linear, momentum angular. Nah, hari ini kita akan ngebahas tentang ini nih teman-teman, tentang tumbukan. Oke. Collisions. Oke. Jadi di materi ini teman-teman, ini juga sebenarnya kayaknya di PR kemarin ada ngerjain soal tentang tumbukan juga kan ya sebenarnya ya. Iya nggak sih? Nomor berapa? Ada. Nomor berapa? 1, 2, atau 3? Apa sih? Saya juga lupa. PR-nya tuh kemarin sih kita guys. Ini ya kemarin ya PR-nya ya. Jadi kalau nomor 1 sih ini tuh ngomongin soal ini aja ya. Apa namanya? Cara cari momentum ya dari momentum dengan pusat massa tertentu gitu ya. Nah terus mungkin yang tumbukan itu ya nomor 7.3 juga itu ya momentum dan 7.4 juga ya. Maksudnya tentang tumbukan ya. Cuma bedanya kalau 7.3 itu kasusnya itu kasus ledakan ya. Jadi awalnya mereka berpadu, kemudian setelah terjadi ledakan, pelurunya melesat ke depan, sedangkan ada yang namanya recoil motion tuh. Ya kan recoil artinya apa? Recoil apa? Recoil apa? Ini yang suka main PUBG, CS. Recoil apa? Recoil. Getaran yang terjadi ketika kita nembakin peluru kan ya? Iya, jadi itu tuh terjadi karena hukum kekekalan momentum juga teman-teman ya. Jadi ketika sebelum pelurunya ditembakin, itu kan dia diem ya, total momentumnya berarti harusnya 0 ya kan. Nah setelah pelurunya ditembakin, total momentumnya harusnya 0 juga. Meanwhile, pas pelurunya meluncur kan jelas ada momentum ya. Karena momentumnya itu arahnya ke depan, maka akan ada momentum dari bagian dari sistem, which is ya yang megang senapannya ya, yang dia itu akan mengalami momentum ke belakang jadinya, supaya total momentum sistemnya jadinya 0 gitu ya. Itu adalah efek dari recoil ya. Dan kemudian kayaknya teman-teman udah kerjain juga ya analisisnya pakai gamma segala macem. Kenapa ini? Mana sih? Aman? Oke ya. Jadi ada gamma segala macam gitu ya kan, dan kemudian dari nilai gamma tersebut ya kita bisa hitung tuh ya kan berapa, apa sih yang ditanya di sini? The actual velocity of the bullet ya, kecepatan si pelurunya berapa ya. Nah ini juga ada kasus balok ya yang ditaruh di meja kemudian ditembakkan oleh peluru tuh ya kan. Nah jadi juga di situ ada tumbukan tuh ya, nanti kita akan pelajarin hari ini lebih detailsnya tentang jenis-jenis tumbukan itu apa gitu ya kan, dan fenomenanya seperti apa. Oke, ya kita akan masuk ya teman-teman ya ke dalam analisis tentang kasus tumbukan ya. Nah jadi ketika kita punya dua objek yang saling bertumbuk ya, undergo collision, oke. Nah maka gaya yang disebabkan oleh satu dengan lainnya itu akan saling meniadakan ya kan ya, bisa dibayangin tuh teman-teman. Kayak misalnya nih kita punya benda bermassa M1 yang bergerak dengan kecepatan V1 ke sebelah kanan, dan ada benda bermassa M2 dengan kecepatan V2 ke sebelah kiri. Ini adalah potret sebelum tumbukan terjadi ya. Nah ketika tumbukan terjadi maka teman-teman bisa bayangin nih setelah tumbukan terjadi, atau mungkin during gitu ya, during the collision occurred, teman-teman bisa bayangin mereka akan saling dorong-dorongan tuh ya kan. Kebayang nggak tuh pas dia numbuk gini kan, ini kan ada dorong-dorongan nih ya kan. Dorongan apa yang terjadi? Dorongan antara M1 dan M2. M1 mendorong M2 sehingga pada M2 akan muncul gaya tuh ya kan, gaya pada 2 oleh 1. Kita bisa tulisin F21. Anyway, ini mungkin kita perlu kasih notasi vektor ya, karena ini adalah vektor.
Nah, sedangkan ketika 2 didorong oleh 1, maka akan muncul gaya reaksi, ya kan ya? Gaya reaksinya berupa apa? Kalau gaya pada 2 didorong oleh 1, reaksinya apa? Gaya pada 1 didorong oleh 2 gitu ya. Gitu teman-teman ya. Yang nilainya gimana tuh? Nilainya sama, sedangkan arahnya berlawanan. Sehingga F-net-nya, ya kan, yang diperoleh dari F12 tambah F21, itu akan bernilai 0 gitu teman-teman ya. Nah, sehingga ketika dia bernilai 0, maka artinya tidak ada perubahan momentum, ya kan? Nah, sehingga ketika dia selesai bertumbukan, ya kan? Dan mereka bergerak dengan arah yang berlawanan sekarang ya. Kalau tadi kita punya M1 yang ke arah kanan, sekarang mungkin M2 yang ke arah kanan, ya. Dengan kecepatan yang berbeda tentu, misalnya kita bisa tulis V2 aksen, ya kan? Nah, terus di sini ada apa namanya sih? Bentar, kok itunya jadi hilang? Si M1 V1-nya. Ya, mungkin saya gambar kayak gini. Jadi afternya ini, ya, si M1 sama M2 ini, dia mungkin akan bergerak dengan kecepatan yang berbeda tuh ya kan. Jadi mungkin kita bisa indikasikan dengan V1 aksen ya, dan juga V2 aksen kayak gini ya kan. Yang arahnya mungkin berbeda, mungkin juga sama ya. Jadi ini not necessarily be like this ya. Bisa aja habis tumbukan itu mereka ya sama-sama bergerak ke arah yang sama, cuma yang satu lebih lambat aja geraknya. Atau bisa jadi juga mereka nempel tuh. Nanti kita akan lihat itu kasus untuk yang namanya tumbukan tidak lenting ya. Jadi ketika tumbukan tidak lenting terjadi itu dia kecepatannya sama sehingga bendanya akan bergerak berbarengan. Oke, gitu ya. Oke, nah kesimpulannya adalah dari sini kita akan melihat ketika kita punya momentum di awal ada momentum 1 dan momentum 2 dan di akhir ada momentum 1 aksen dan momentum 2 aksen dan akibat adanya F-net sama dengan 0 maka delta P-nya harus sama dengan 0 gitu ya kan. Sehingga kalau delta P-nya sama dengan 0 berarti ya tadi ya, total momentum awal kita akan sama dengan total momentum akhir. Mungkin kita kasih nama net ya. Jadi P net di awal itu sama dengan P net aksen ya. Jadi aksennya itu menggambarkan kondisi akhir ya. Di awal ada apa? Di awal ada P1 ditambah P2. Di akhir kita punya P1 aksen tambah P2 aksen. Makanya kita punya ekspresi seperti ini nih teman-teman ya. Jelas sampai sini? Untuk ekspresi hukum kekekalan momentumnya. Ya. Yang kalau kita ganti dengan M dan V, maka ekspresinya bisa kita nyatakan seperti ini. Ya. Gitu. Oke? Clear ya? Jelas ya? Gampang ya masih ya? Dan ini kayaknya emang yang teman-teman apply juga kan ya di soal yang kemarin teman-teman kerjain. Nah sekarang teman-teman kita bisa nih mengganti ekspresi ini menjadi hubungan energinya sekarang ya. Ketika kita punya hukum kekekalan momentum ya yang terjadi karena adanya total gaya sama dengan 0 ya sehingga tidak ada perubahan momentum. Nah ini tidak selalu menyebabkan energinya juga sama gitu ya. Jadi energi setelah dan sebelum tumbukan itu bisa beda gitu teman-teman ya. Nah di sini sekarang kita bisa ekspresikan hubungan antara momentum dengan energi ya, di mana teman-teman bisa bayangkan ya, ketika setiap momentum ini, setiap benda yang bergerak dengan kecepatan ini tentu akan memiliki energi kinetik kan ya. Ya jadi artinya benda satu yang awalnya bergerak dengan kecepatan 1 tentu memiliki energi kinetik yang nilainya setengah M1 V1 kuadrat ya. Kalau benda 2 dengan kecepatan V2, berapa energi kinetiknya? Setengah M2 V2 kuadrat gitu ya kan ya. Yang setelah itu ini sebelum tumbukan nih ya teman-teman ya. Ini punyanya si 1, ini punyanya si 2 sebelum tumbukan. Ya. Kalau setelah tumbukan gimana teman-teman? Berapa energi kinetiknya si M1? Setengah M1 V1 aksen kuadrat. Kalau punyanya M2 setelah tumbukan setengah M2 V2 aksen kuadrat gitu ya teman-teman. Nah sedangkan kalau kita total ya energi kinetik awal
Ini kita bisa tambahkan. Dan kita total juga energi kinetik akhir, ini juga bisa kita tambahkan ya. Nah, dia ternyata nilainya nggak selalu sama, teman-teman. Bisa jadi energi kinetik awalnya lebih besar, ya total energi kinetik awalnya lebih besar, bisa jadi juga energi kinetik akhirnya yang lebih besar gitu ya. Nah, untuk membuat dia jadi sama dan mempertimbangkan adanya perbedaan antara energi kinetik awal dan energi kinetik akhir, kita bisa tambahkan faktor Q di ujungnya sini, teman-teman. Jadi ada plus Q di sini. Oke? Jadi nilai Q ini menggambarkan apakah sistem ini mengalami peningkatan energi kinetik atau penurunan energi kinetik gitu. Gimana nih contohnya? Mungkin kalau bingung saya mungkin kasih angka ya. Misalnya nih teman-teman, ini 7, misalnya ini 10 joule ya. Nah, ini 7 joule ya kan? Nah, ini jelas nggak mungkin sama kan ya? Supaya sama harus ditambahin dengan 3 joule ya. Nah, jadi ketika Q-nya bernilai 3 joule, itu menunjukkan bahwa energi kinetik akhir itu lebih kecil dari energi kinetik awal. Ya, atau istilahnya ada penurunan energi. Jelas sampai sini? Oke. Kalau yang ininya lebih kecil bisa nggak? Ya bisa juga. Misalnya ini 7 gitu ya kan, yang ini yang 10 ya kan. Nah, berarti Q-nya berapa? Negatif 3 joule gitu ya kan, supaya nanti dia balance ya kan. Jadi teman-teman bisa lihat ya faktor Q di sini, itu dia perannya itu memberitahu kita apakah sistem ini mengalami peningkatan energi total atau penurunan energi total. Ketika energinya meningkat, Q-nya positif atau negatif? Negatif ya, ini barusan nih. Ini meningkatkan energinya berarti. Jadi ketika energinya meningkat, Q-nya negatif. Kalau energinya menurun, Q-nya positif. Jelas sampai sini? Jelas ya. Jadi nilai Q ini nanti bisa memberitahu kita apakah sistem ini mengalami perubahan energi dalam bentuk penambahan energi kinetiknya atau pengurangan energi kinetiknya. Ya. Mungkin kalau teman-teman bisa lebih ke mungkin saya kasih konteks juga. Contohnya ya kayak tadi nih. Tadi kita barusan ngomongin soal kasus senapan yang ditembak ya. Ketika kita ngomongin senapan yang ditembak, kita kan ngebandingin antara sebelum dia ditembak sama setelah dia ditembak ya. Sebelum dia ditembak, dia total momentumnya tadi kita ada sepakat berapa? 0, karena pelurunya nggak gerak, senapannya juga nggak gerak, sehingga total momentumnya 0 karena kecepatannya 0. Berarti berapa tuh energi kinetik awalnya? Ya 0 karena kecepatannya 0 gitu ya kan. Nah, sedangkan setelah dia ditembak, pelurunya gerak ya. Berarti jelas ada energi kinetiknya dari benda satu, let's say, sama kitanya juga gerak tuh yang gara-gara dari coilnya ya kan, si senapannya. Berarti ada energi kinetik juga dari benda yang kedua, sehingga karena ada dua-duanya ada punya energi kinetik, ya dua-duanya bisa punya total energi kinetik gitu ya. Jadi misalnya ini 0, ini 10 gitu ya kan. Nah, berarti pada kasus itu nanti Q-nya berapa jadinya? Minus 10 gitu ya. Oke, jelas nggak teman-teman sampai situ? Jelas ya. Itu untuk kasus yang energi kinetiknya bertambah. Ya. Kalau energi kinetiknya berkurang bisa nggak teman-teman? Bisa juga ya. Misalnya apa contohnya ya? Kayak misalnya benda biasanya itu misalnya tumbukan yang sifatnya lenting, tidak lenting justru ya. Itu nanti kayak misalnya ada bola numbuk tembok gitu misalnya ya kan ya. Atau misalnya bola numbuk ya benda yang lebih besar gitu ya kan. Nah, nanti dia akan energi kinetiknya akan jadi lebih kecil tuh nantinya ya. Ya tuh nanti, tapi saya nggak mau terlalu detail tentang itu ya. Saya cuma mau tunjukin bahwa nilai Q ini memberikan kita informasi bahwa ya kita bisa tahu tuh jenis dari sifat dari energinya tuh teman-teman ya. Oke. Nah, jadi si sifat dari energinya itu nanti tadi ya teman-teman ya, ketika nilai Q-nya itu bernilai positif ya, berarti tadi dia sistem mengalami energy loss ya, karena energinya berkurang ya kan ya. Nah, ketika sistem mengalami energy loss ya, nah fenomena ini disebut sebagai exoergic ya. Jadi exoergic collision ya. Jadi exoergic collision adalah tumbukan yang mengalami penurunan energi total. Oke. Meanwhile, kalau Q-nya negatif ya, nah berarti itu nunjukin bahwa tadi itu ya, adanya peningkatan ya kan, peningkatan waduh ini di cancel aja deh.
Ya dia menunjukkan adanya peningkatan ya. Kayak misalnya contohnya tadi ya kita ngomongin eksplosif ya. Eksplosif itu ya kayak tadi tembakan itu adalah kasus eksplosif ya. Jadi dia itu kan peluru bisa meluncur gara-gara ada ledakan di ininya ya. Wait, ini saya pindahin aja. Gengges banget nih. Oke, jadi si pelurunya itu kan dia bisa meluncur gara-gara ada ledakan dari si mesiunya itu kan ya. Mesiu, dibaca apa sih? Mesiunya. Ya amunisinya itu ya. Ya, jadi apa namanya dia muncul energi ya. Dan ini yang disebut dengan endoergic collision tuh teman-teman ya. Oke, udah ya. Nah, sedangkan di sisi lain ketika tadi kan itu kalau Q-nya positif sama kalau Q-nya negatif ya. Nah, kalau Q-nya 0 bisa nggak tuh teman-teman kira-kira? Bisa ya, dan ketika Q-nya 0, nama collision-nya apa? Elastic collision, ada tulisannya di situ, elastic collision ya. Jadi, dan elastic collision justru ini kayaknya part yang teman-teman udah pelajari sejak SMA juga nggak sih? Tumbukan elastik ya kan? Pernah dengar nggak istilah itu, tumbukan elastik? Jadi kalau kita ngomongin soal tumbukan elastik, itu berarti kita mengacu pada tumbukan yang Q-nya 0. Q-nya 0 itu artinya apa? Artinya total energinya sama tuh antara sebelum dan setelah tumbukannya gitu. Jelas sampai sini bedanya teman-teman? Ya. Jadi kesimpulannya, hukum kekekalan momentum itu selalu applicable untuk setiap collision. Baik dia itu elastik, endoergic, ataupun exoergic. Namun, hukum kekekalan energi, ya dalam konteks kekekalan energi kinetik ya dalam tumbukan, itu belum selalu terjadi ya, tergantung dari jenis tumbukannya apa. Ya. Kapan kekekalan energi kinetik terjadi? Itu terjadi ketika elastic collision. Karena Q-nya 0, nggak ada energi yang hilang. Jadi energi awal sama dengan energi akhirnya. Tapi kalau exoergic atau endoergic, obviously energi kinetiknya nggak kekal. Beda gitu ya. Jelas nggak teman-teman sampai sini? Ya, artinya ada energi yang berkurang atau ada energi yang diberikan. Ya kayak kasus collision misalnya, itu energi bisa nambah. Kenapa kok bisa nambah? Ya karena ada ledakan tadi ya. Jadi ada ledakan, ada konversi dari energi kimia ke sistemnya gitu ya. Jadi ada energi yang diberikan ke sistem, makanya sistemnya mengalami peningkatan energi in total. Jelas nggak teman-teman sampai situ ya? Dan pengurangan energi juga bisa aja terjadi kayak gitu teman-teman ya. Oke, clear sampai sini? Udah ya. Nah, terus habis itu di sini ada persamaan 752A yang sebenarnya merupakan alternatif dari ekspresi energi kinetik aja ya. Jadi mungkin FYI, teman-teman ini sebenarnya bisa memodifikasi ekspresi untuk energi kinetik dalam bentuk momentum ya. Jadi energi kinetik itu apa rumusnya? Setengah mv kuadrat. Sedangkan kalau momentum apa rumusnya? P sama dengan m kali v gitu ya. Ini kita ngitung magnitudenya aja ya. Nah, karena P sama dengan m kali v, berarti kan V sama dengan P per m ya. Nah, sehingga kalau misalkan kita masukin tuh si V-nya jadi P per M, terus dikuadratin, jadi apa tuh ekspresi untuk energi kinetiknya? Setengah M, P kuadrat per M kuadrat. Bisa disederhanain nggak? M-nya dicoret, 2-nya dikali sama M, kita akan dapat ekspresi energi kinetik dalam bentuk P kuadrat per 2M. Jadi rumus P kuadrat per 2M itu juga rumus yang common teman-teman untuk menunjukkan hubungan antara energi kinetik dengan momentum. Ya. Jelas ya sampai sini. Makanya ini tuh nunjukin ya sama ini semua ekspresinya ya. Cuma bedanya dia dalam bentuk momentum aja. Dia nggak pakai kecepatan gitu. Oke. Jelas sampai sini? Ada pertanyaan nggak? Oke. Sip. Ngopi dulu kita. Agak seret. Oke, udah ya teman-teman ya tentang exoergic dan endoergic tadi ya. Dan juga elastic collision berkaitan sama energinya. Oke, nah sekarang kita punya ilustrasi tumbukan lagi nih teman-teman ya. Jadi di sini misalkan kita punya dua buah partikel M1 dan M2 yang sedang bergerak searah dengan sumbu X ya, sejajar gitu ya. Jadi mereka bergerak pada satu arah ya kan. Nah, benda pertama, M1, ini dia memiliki kecepatan X1 dot. Ngerti ya, ketemu X1 dot itu artinya apa? Itu artinya ya, ini ya, speed-nya ya, speed dari si M1. Kenapa speed? Karena dia nggak ada cetak tebal ya, ini
Dia arahnya tuh udah ditunjukin pakai si panahnya ini ya. Oke. Nah, jadi tumbukan tuh nggak selalu harus berlawanan arah kayak yang tadi saya tunjukin di awal ya, teman-teman. Bisa aja tumbukannya kayak gini. Ini kayak misalnya kejar-kejaran aja gitu. Misalnya teman-teman bayangin kecepatan si V1-nya lebih cepat daripada si V2-nya. Maka ya akan ada suatu momen di mana mereka bertemu tuh ya kan ya. Dan ketika dia bertemu, dia juga sebenarnya akan bergerak nih dengan kecepatan pusat massa ya kan. Nah, sedangkan ketika dia setelah tumbukannya terjadi, nah nanti mereka masing-masing punya kecepatan masing-masing juga gitu ya. Oke? Dan kemudian dari hukum kekekalan momentum, kita bisa nyatakan seperti ini teman-teman ya. M1x1 dot tambah M2x2 dot sama dengan M1x1 aksen dot tambah M2x2 aksen dot. Jelas ya dengan ekspresi ini ya? Oke. Nah sekarang dari sini teman-teman, kita akan bisa melihat bahwa untuk menghitung nilai dari kecepatan dari tumbukan ya, kecepatan dari benda setelah tumbukan ya. Nah, itu nanti akan tergantung pada suatu nilai yang tergantung pada nilai Q-nya, teman-teman ya. Jadi nilai Q itu akan menentukan berapa nilai setelah tumbukannya ya. Nilai Q itu kan tadi menentukan seberapa dia melepas energi tadi kan ya. Kalau Q-nya makin melepas energi, Q-nya itu akan kalau melepas energi itu maksudnya kalau dia energi berkurang, berarti nanti Q-nya positif ya. Kalau dia menyerap energi, berarti Q-nya akan jadi negatif gitu ya kan ya. Sedangkan kalau elastik itu Q-nya 0. Nah, jadi nilai Q itu akan berpengaruh untuk menentukan nilai si kecepatan akhir tuh nanti ya. Nah, cuma instead of pakai nilai Q, di sini kita juga punya satu besaran yang disebut sebagai koefisien restitusi. Pernah dengar istilah koefisien restitusi? Ya. Jadi koefisien restitusi ini sebenarnya adalah ya kompensasi dari adanya nilai Q ini, teman-teman ya. Jadi nilai Q ini akan akan direfleksikan oleh nilai si koefisien restitusinya. Dimana ketika collision-nya bersifat elastik, yang artinya Q-nya 0, itu koefisien restitusinya nanti akan bernilai 1. Ya. Nah, minimal kalau misalnya dia non-elastik, itu nanti koefisien restitusinya itu biasanya itu akan di antara 0 sampai 1 tuh ya. Oke. Ya, ini sebenarnya nanti akan bisa dilihat ya hubungannya ya. Cuma intinya di sini parameter si koefisien restitusi ini didefinisikan sebagai rasio nih teman-teman ya. Rasio antara selisih dari kecepatan akhir dibagi dengan kecepatan awal gitu ya. Selisih ya, ingat teman-teman, selisih ya. Selisih itu artinya apa? Artinya kan yang namanya collision pasti terjadi antara dua benda atau lebih kan ya. Nah, tapi collision yang lagi kita ngomongin di head-on collision ini adalah collision between two objects ya. Nah, ketika kita ngomongin collision between two objects, berarti kan kita punya dua velocity to compare ya. Bisa punya dua kecepatan yang bisa kita bandingin tuh ya. Nah, jadi si koefisien restitusi itu dihitung dengan menghitung selisih dari kecepatan akhir antara dua benda, kemudian dibagi dengan selisih antara kecepatan awal dari kedua bendanya, gitu ya. Nah, terus habis itu di sini ada notasi absolut ya. Jadi yang kita ambil tuh emang cuma nilainya aja gitu ya kan. Oke, jadi nggak peduli pada arah gitu ya. Karena emang ini hitungan yang tadi berangkatnya dari energi teman-teman. Sedangkan energi itu kan skalar ya. Makanya jadi analisisnya itu lebih ke analisis skalar yang tidak mempertimbangkan arah gitu. Oke, jelas ya sampai sini teman-teman ya? Oke. Nah, terus habis itu lanjut lagi ke yang tadi tuh ya, yang tadi saya sempat mention ya. Jadi pada elastic collision itu nanti nilai E-nya, koefisien restitusinya itu akan bernilai 1, ya kan ya. Nah, ini katanya it is easy to verify. Jadi kayaknya nanti teman-teman bisa buktikan ya. Ya cuma cara pembuktiannya itu kelihatannya nanti teman-teman bisa ya mulai dengan ya setting aja si Q-nya sama dengan 0 di equation 752B. Mana 752B? Yang ini tadi ya. Jadi kalau teman-teman bikin ini sama dengan 0 ya kan. Nah nanti teman-teman bakal bisa tuh dapetin hubungan di mana epsilonnya akan bernilai 1 ya. Ketika Q-nya sama dengan 0 gitu ya kan. Ya. Nah, terus habis itu katanya the step are left as an exercise. Jadi nanti ini mungkin akan jadi salah satu PR-nya ya.
teman-teman akan diminta untuk menunjukkan bahwa ketika Q-nya 0, maka epsilonnya akan bernilai 1 gitu ya. Oke? Udah ya teman-teman? Jelas sampai sini? Ada pertanyaan nggak? Oke ya? Oke ya. Nah terus habis itu kita lanjut ya teman-teman ya. Tadi kan adalah elastic collision ya teman-teman. Elastic collision itu adalah collision yang energinya conserve ya, kekal gitu ya. Karena Q-nya bernilai 0 gitu ya. Nah sehingga di luar dari elastic collision, tadi kita punya ada yang exoergic, endoergic ya kan. Yang intinya dia itu non-elastic kan ya. Nah, collision yang non-elastic itu juga punya nama yang kita bisa sebut sebagai inelastic collision. Jadi collision itu kalau misalnya berdasarkan pada perubahan energinya, kita bisa bagi jadi 2 jadinya tadi ya. Meskipun tadi kita punya terms untuk, mungkin saya bikin pakai bagan kali ya. Jadi kalau misalkan tadi kita punya collision ya kan, collision, kita bisa bagi jadi 3 macam nih ya kan. Ada Q yang nilainya positif, ada case di mana Q-nya bernilai negatif, ada case di mana Q-nya bernilai 0 ya kan. Nah, ini disebut sebagai exoergic atau endoergic nih tadi kalau Q-nya positif? Exoergic ya. Emang iya, bukannya endo ini tuh. Benar ya, exo ya, exo. Exoergic ya. Sedangkan kalau Q-nya negatif itu disebutnya endoergic ya. Ini mungkin biar teman-teman nggak terlalu ngafalin banget, teman-teman konteksnya bisa bisa pahami aja bahwa exo itu artinya melepas energi. Kalau endo itu artinya menyerap energi. Jadi dia melepas energi ketika energi akhir totalnya berkurang ya. Dan ketika berkurang berarti kan Q-nya harus negatif, harus positif tuh ya. Makanya dia exoergic ketika Q-nya positif dan harus Q-nya negatif ketika dia endoergic ya, karena di akhir dia jadi lebih banyak tuh ya kan. Jadi dia menyerap energi. Ya kan? Nah, sedangkan yang ini tadi elastic namanya. Elastic collision. Nah, karena di sini elastic berarti kedua ini juga sebenarnya bisa kita sebut sebagai inelastic collision, teman-teman. Inelastic collision ya. Jadi elastic collision adalah collision yang dia Q-nya 0, sedangkan inelastic itu adalah ketika Q-nya tidak sama dengan 0 gitu ya. Bisa positif, bisa negatif gitu ya. Nah, terus habis itu nanti kita juga bisa classify berdasarkan ini nih teman-teman, si epsilonnya tadi ya. Jadi ketika dia elastic collision, ternyata dia nanti nilai epsilonnya sama dengan 1 ya kan. Nah, ini yang akan jadi PR ya nanti teman-teman ya. Silakan coba turunkan. Kata dia easy to verify kok, jadi mudah-mudahan gampang ya. Iya, jadi tapi tadi ya teman-teman bisa, ini juga udah dikasih tahu ya clue-nya. Nanti teman-teman berangkat aja dari persamaan 752B, bikin Q-nya 0, terus cari nilai epsilonnya, gitu aja intinya. Nah, nanti teman-teman niscaya akan mendapatkan nilai E sama dengan 1. Niscaya enggak tuh. Ya dicoba aja ya teman-teman nih. Nah, sedangkan kalau dia inelastic nih teman-teman ya, inelastic collision itu dia tadi kan Q-nya tidak sama dengan 0 ya. Berarti artinya tentu Q-nya nggak sama dengan 1 ya. Nah, terus berapa dong epsilonnya? Jadi epsilonnya itu nanti dia akan bernilai pada kisaran 0 sampai 1 teman-teman ya. Jadi dia akan lies in between 0 sama 1 nih teman-teman ya. Oke? Gitu. Nah, sedangkan ada lagi nih satu jenis collision lagi yang namanya total elastic collision ya, atau totally inelastic collision ya. Totally inelastic atau tumbukan tidak lenting sama sekali gitu ya kan. Oh iya, bahasa Indonesia elastic itu lenting teman-teman ya. Jadi elastic collision dalam padanan kata bahasa Indonesia itu disebutnya tumbukan lenting. Ya. Bahkan sering juga disebut lenting sempurna karena ya tadi dia tidak ada energi yang berubah. Q-nya 0, epsilonnya bernilai 1. Anyway, kalau teman-teman lihat juga nih epsilon bernilai 1 itu artinya tuh selisih antara kecepatan akhir itu sama dengan selisih antara kecepatan awal ya. Maksudnya selisih kecepatan benda ya di awal gitu. Jadi, again, ketika epsilonnya sama dengan 1, berarti kan ini atasnya sama dengan yang bawah ya. Yang atasnya apa sih? Yang atasnya adalah selisih dari kecepatan benda di akhir setelah collision-nya. Sedangkan yang bawahnya itu adalah selisih dari kecepatan benda di awal sebelum dia
collision. Jadi ketika epsilonnya 1, maka nilainya akan sama tuh atas bawahnya. Ya kan? Nah, sedangkan kalau dia inelastik, itu dia nilainya akan bernilai antara 0 sampai 1 ya. Artinya dia nilai atasnya lebih kecil jadinya. Karena kalau 0 sampai 1 kan berarti kita ngomongin angka yang koma-komaan ya. Atau bisa juga kaitannya sama desimal yang setengah, atau seperempat, sepertiga, 5/2 enggak ya? 2/5 gitu ya kan ya. Jadi artinya atasnya pasti lebih kecil dari bawahnya. Jadi selisih kecepatan antara benda di akhir itu lebih kecil daripada selisih antara kecepatan benda di awal gitu ya. Nah, sekarang kita punya nih totally inelastic collision ya, atau tumbukan tidak lenting sama sekali ya. Dan ketika tidak lenting sama sekali itu adalah kondisi di mana epsilonnya bernilai 0 ya, teman-teman. Oke. Ya, jadi totally inelastic itu di-define dia sebagai epsilonnya dia tuh bernilai 0 ya. Yang tentu saja Q-nya jadinya nggak sama dengan 0 karena ini dia termasuk ke dalam exoergic atau endoergic gitu, teman-teman. Oke? Jelas sampai sini? Gitu ya. Nah, terus habis itu kalau epsilonnya bernilai 0, maka teman-teman bisa bayangin ya, kalau epsilonnya bernilai 0 berarti kalau kita compare antara atas sama bawah, mana yang harus bernilai 0? Atasnya atau bawahnya? Tentu atasnya ya. Malah bawahnya nggak boleh 0 karena mainnya juga pecahan kan. Nggak mungkin kita membagi sesuatu dengan 0 karena jadinya undefined nanti. Jadi atasnya harus sama dengan 0. Nah, ketika atasnya sama dengan 0 berarti apa tuh, teman-teman? Bentar, ini saya taruh di mana ya? Ini saya taruh di sini ya. Jadi ketika tumbukan yang tidak lenting sama sekali terjadi, itu dia epsilonnya 0 ya kan? Dan ketika epsilonnya 0, tadi kita udah sepakat bahwa yang harus bernilai 0 adalah x aksen dot, x2 aksen dotnya minus x1 aksen dotnya ya. Itu harus sama dengan 0 ya kan? Terus saya tulis pakai V aja lah, biar nggak ribet pakai aksen-aksen. Jadi V1 aksennya, V2 aksennya minus V1 aksennya, itu harus sama dengan 0 ya kan? Nah, berarti kan ini absolute ya artinya, teman-teman ya. Berarti kalau absolute-nya ini kita ilangin ya kan, maka nanti teman-teman bisa dapetin fakta di mana V2 aksen sama dengan V1 aksen ya. Apa sih artinya dari V2 aksen sama dengan V1 aksen? V2 aksen itu apa tadi? Kecepatan siapa? Benda 2 setelah tumbukan. V1 aksen itu siapa? Kecepatan benda akhir, benda 1 setelah tumbukan juga. Nah, ketika mereka ada sama dengan, berarti artinya kecepatan akhir benda 2 sama dengan kecepatan akhir benda 1. Artinya apa sih kalau kecepatan akhir benda 2 sama dengan kecepatan akhir benda 1? Artinya mereka bergerak bersamaan. Mereka nempel. Oke? Itu totally inelastic gitu, teman-teman. Ibarat truk di palang kereta ditabrak jebret gitu. Agak serem ya contohnya, jangan itu deh. Ganti jangan. Atau apa misalnya teman-teman punya lalat terbang gitu ya ditabrak mobil, sama juga ya contohnya, kok agak ngeri ya. Ya mungkin contoh-contoh lain lah. Atau misalnya pemain baseball gitu ya kan, nangkep bola dia sambil lari ya kan. Nah, bola yang ditangkap dia sambil lari gitu ya kan. Nah, itu dia inelastik tuh. Maksudnya kan sebelum tumbukan ada pemain baseballnya sambil lari gitu ya kan, bolanya sambil gerak. Nah, setelah tumbukan maksudnya pas dia ditangkap itu kan juga sebenarnya bentuk dari tumbukan juga tuh. Nah, mereka bergerak dengan kecepatan yang sama karena mereka gerak bersamaan. Kan bolanya dibawa tuh sama dia, kecuali dilempar gitu ya kan. Ya tapi sebenarnya kalau ngomongin lari itu dia udah gerakan yang udah pakai force sendiri ya. Jadi kayak mungkin ya paling bener ya tadi lah kereta ditabrak mobil, mau nggak mau ya teman-teman. Contoh aja ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada kereta, ada mobil gitu ya kan, terus ya mobilnya mobil dummy lah ya, anggap nggak ada orang di sini, cuma eksperimen fisika aja. Nah, ketika mobilnya itu ditabrak sama kereta, hingga setelah tabrakan itu mobilnya ke bawah, nah itu totally inelastic collision tuh teman-teman. Karena kecepatan mobilnya jadi sama kan dengan kecepatan kereta, karena mereka nempel. Jadi totally inelastic collision itu terjadi ketika di akhir mereka bergerak bersamaan, barengan, nempel. Gitu. Oke, jelas sampai sini nih dengan konsep totally inelastic collision. Oke ya teman-teman ya. Nah terus habis itu
Ya tadi ya teman-teman, jadi kita punya kondisi seperti ini tadi ya untuk totally inelastic collision. Mungkin saya kasih warna hijau. Jadi pada totally inelastic collision, itu nilai epsilonnya itu sama dengan 0 gitu ya kan ya. Kenapa? Karena two bodies stick together. Mereka dua-duanya nempel, stick gitu ya, akrab banget ya setelah collision. Oke, nah sedangkan untuk kasus-kasus benda real ya, itu sebenarnya nilai epsilonnya tuh pasti akan berada di antara ini sih, antara 0 sampai 1 tuh teman-teman ya. Karena dua kondisi itu ya sifatnya ekstrim sih sebetulnya teman-teman. Dan contohnya nih kayak ini ada contoh benda real ya, kayak misalnya bola biliar ya kan. Ivory itu apa sih? Gading ya. Bola biliar tuh dari gading ya. Ini namanya ivory billiard balls. Ivory itu artinya gading bukan sih? Ivory white kan putih gading bukan ya? Broken white ya. Gading aja, ya kayaknya itu dia. Ya gak tahu juga sih. Ya udahlah ya kenapa kita jadi ngomongin itu ya. Ya intinya ketika dia punya apa si ivory ball billiards ini kan artinya benda yang real ya. Itu dia punya coefficient restitusi nilainya seginian gitu teman-teman. Oke? Udah ya. Nah udah deh dan seterusnya deh ya. Oke. Nah terus habis itu tadi kan kita punya persamaan 753 nih teman-teman ya. Sama definisi dari coefficient restitution di 754. Mana 753? 753 tuh ya yang ini tuh teman-teman. Dari hukum kekekalan momentum ya kan ya. Sedangkan 754 itu adalah definisi dari koefisien restitusi itu ya kan. Nah kedua persamaan ini sebenarnya bisa nih digabung teman-teman ya. Misalnya buat apa sih digabung ya? Jadi misalnya biasanya pertanyaannya tuh berkaitan sama menentukan kecepatan akhir benda gitu ya. Nah untuk menentukan kecepatan akhir benda berarti kan kita somehow harus mensubstitusi si kecepatan awalnya ya. Ya jadi kayak misalnya dibikin kayak X1-nya sama dengan berapa bla 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 per epsilon gitu ya. X2-nya juga dibikin berapa per epsilon ya. Nah dengan modifikasi matematis nanti teman-teman bakal temui kalau ini kita combine 753 sama 754. Nah nanti kita bisa dapetin ekspresi kayak gini nih teman-teman yang di 755 nih. Dan ini adalah rumus untuk mencari ya kecepatan akhir benda 1 dan juga benda 2 gitu ya. Perlu diturunkan nggak nih? Atau jadi PR aja? Turunkan aja. Turunkan harga minyak. Oke. Gimana ya? Bisa nggak ya? Kebayang nggak tuh teman-teman gimana cara nuruninnya? Mau coba kita turunkan? Ya udahlah ya, kita sekalian exercise ya. Kenapa? Gampang. Gampang, oke. Ya udah, yuk nggak apa-apa. Gampang. Ya kita harus optimis ya teman-teman ya. Oke. Jadi mungkin sekarang karena saya agak males nulis X dot, mungkin kita tulis pakai V aja ya teman-teman ya. Jadi modal kita tadi ada 2 ya teman-teman ya. Ada M1V1 tambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen tambah M2V2 aksen. Kemudian kita juga punya koefisien restitusi yang nilainya adalah, apa ingat nggak tadi? Selisih dari V2 aksen minus V1 aksen, absolutnya ya, dibagi dengan selisih dari V2 minus V1. Gitu teman-teman. Nah, jelas nggak sampai sini nih? Oke. Nah, sekarang kita bisa coba untuk mensubstitusikan nih teman-teman ya. Misalkan di sini kan yang mau kita substitusi itu adalah si V1 sama V2-nya nih teman-teman ya. Jadi mungkin kita bisa substitusikan case di mana bentar dia butuh ini enggak sih? Ya emang benar ya, cuma itu aja. Nah, berarti kan mungkin kalau kita tuliskan nih V2 minus V1 ya kan itu akan sama dengan V2 aksen minus V1 aksen dibagi dengan si koefisien restitusinya itu tuh, ya kan? Gitu ya. Nah, terus habis itu ya udah karena ini dia nilainya mutlak ya kan ya. Ini sebetulnya mau kita cari tuh ya mungkin kita bisa coba untuk kuadratkan kali ya, teman-teman ya. Untuk mempertimbangkan perbedaan arah antara mereka gitu ya. Bentar, saya mikir dulu ya, teman-teman ya. Ini kalau misalnya kita langsung ganti-ganti agak tricky sih ya ini. Saya jadi menyesal sendiri nih. Oke,
Ya udah, tapi biasanya kalau misalnya kayak gini kan maksudnya ini kan emang nilai mutlaknya ya. Saya jadi inget tuh dulu tuh sebenarnya kalau di SMA itu tuh sebenarnya ada tanda negatifnya tuh. Kita nggak pakai nilai mutlak tapi di situ ada negatif delta V aksen per delta V gitu ya. Jadi apa namanya? Bentar, ini tadi V2 aksen minus V1 aksen kan ya? Ya, jadi apa namanya di sini tuh emang karena di sini kita pakai notasi dari mutlak gitu teman-teman ya. Nah, sedangkan kalau misalkan kita nggak pakai notasi mutlak, ini tuh sebenarnya ada nilai negatifnya di depannya. Mungkin reasonnya karena ada kecenderungan di mana setelah dia collision terjadi, itu tuh kedua benda akan bergerak ke arah yang berlawanan gitu. Jadi kayak misalnya kita punya V1 yang bergerak ke kanan, sedangkan V2 bergerak ke kiri, kayak yang tadi saya contohin di sini ya. Setelahnya itu, V2 aksen akan cenderung ke kanan, V1 aksen akan cenderung ke kiri. Sehingga selisihnya itu akan jadi negatif tuh teman-teman ya. Karena apa namanya, yang ini V2 aksen minus, V2 minus V1-nya itu akan kayak negatif kurang positif ya. Nah yang ini jadi kayak positif kurang negatif tuh, ya kan. Jadi kayak ada berlawanan tanda gitu ya. Nah, sehingga mungkin untuk ekspresi ini kita bisa sederhanakan dengan itu ya teman-teman ya, dengan notasi negatif ya. Jadi ini adalah negatif dari V2 aksen minus V1 aksen per V2 minus V1 gitu ya. Oke? Gitu dulu deh teman-teman. Jelas nggak sampai sini? Jelas ya? Nah, berarti sekarang kalau kita tukar V2 minus V1 berarti sama dengan negatif dari V2 aksen minus V1 aksen per epsilon, ya kan ya? Oke. Nah, terus habis itu kalau kita kalikan nih dengan si negatifnya, jadi V2 minus V1 sama dengan, ini jadi ditukar ya, V1 aksen minus V2 aksen per epsilon gitu ya. Oke. Nah, yaudah deh, jadi artinya nanti teman-teman bisa tukar-tukar aja sih nih, ya kan? Misalkan di sini yang kita ambil adalah V2-nya ya, yang akan kita substitusi itu adalah V2. Berarti V2 sama dengan V1 aksen minus V2 aksen per epsilon. Epsilonnya kok jadi berubah ya? Jadi gini. Epsilon, ya kan? Nah, terus habis itu ditambah dengan V1. Dah, jelas sampai sini dulu? Dah, ya. Nah, sekarang kalau kita masukin ke dalam persamaan yang pertama tuh, ya kan? Kita akan bisa dapatkan M1 V1, ini karena dia dalam V1 ya. Ditambah dengan M2 kali, nah, ini saatnya kita masukin ya, V2-nya dengan ini ya. Jadi kita kopas saja. Taruh sini. Nah, terus habis itu sama dengan apa nih? V1 aksen ya kan? Ditambah dengan M2 V2 aksen gitu teman-teman. Oke? Jelas nggak sampai sini nih? Ya. Bentar, anyway kalau kita lihat di ekspresi ini tuh dia emang purely cuma ada V1 sama V2 ya teman-teman ya. Dia nggak ada V2 aksennya bahkan nih ya. Berarti artinya kalau misalkan kita mau coba untuk menunjukkan si V1 aksen ini nih ya kan sebagai subjek dari formulanya, kita sepertinya juga harus menghilangkan ekspresi dari si V1 aksen sama si V2 aksennya ini nih ya. Nah tapi mari kita coba lihat aja teman-teman ya. Ini kalau kita ekspansikan, apa yang akan kita punya nih? Kita akan punya M1 V1 ditambah M2, ini dikaliin semua ya, jadi M2 V1 aksen per epsilon, ya kan? Terus dikurang M2 V2 aksen per epsilon juga ditambah M2 V1 ya. Sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen gitu ya. Nah, terus habis itu diapain lagi nih? Ini mungkin kita bisa kelompokkan berdasarkan V1 dan V2 aksennya ya. Ini ada M1 V1, mungkin kita bisa kelompokkan dengan si M2 V2-nya, ini saling ditambah. M2 V1 ya. Dari sini nih ya. Nah, terus sama dengan, nah ini kan ada V1 aksen sama V2 aksen ya. Berarti mungkin kita bisa tuliskan dalam M1 V1 aksen dikurang M2 V1 aksen per epsilon ya. Kemudian kita juga punya di sini ada M2 V2 aksen ditambah ya dengan M2 V2 aksen per epsilon gitu ya. Nah, sekarang berarti kalau kita take out si M1 dan M2-nya, jadi M1 M2 dikali V1 gitu ya kan. Sama dengan, nah ini akan jadi
M1 dikurang M2 per epsilon. Ya kan ya. Terus habis itu diapain lagi nih? Dikali V1 aksen ya. Terus ditambah dengan, nah ini ada M2 ditambah M2 per epsilon dikali sama V2. Oh anyway teman-teman, sorry. Ini kayaknya mending kita bikin jadi ini aja deh. M2-nya, never mind. Ini dia M1, M2. Oh berarti ini M2-nya bisa kita factor out ya. Bentar, ini perkalian M-nya ada yang salah nggak ya? Kayaknya udah benar ya. Ini semua dikali sama M2 kan ya. Karena ini tadi menggantikan si posisinya si V2 ya. Jadi pas kita pindahin ke kanan, tadi ini udah dalam bentuk M2 semua ya. Yang kita pindahin ke kanan, ini M2, ini ketemu sama, oke. Ya ini udah benar sih harusnya. Nah dari sini berarti balik lagi tadi karena di sini kita punya M2 sama V2 aksen, ini sebenarnya M2 sama V2 aksennya bisa kita factor out, jadi yang sisa tinggal 1 plus 1 per epsilon nih, kali M2 V2 aksen. Gitu teman-teman. Oke, sampai sini? Jelas nggak nih? Oke ya. Nah terus habis itu dari sini berikutnya kita bisa ya dapetin ya. Sekarang kan tadi objektif kita tuh adalah kita mau dapetin si V1 aksen ya sebenarnya ya. Ya kan? Nah jadi untuk ekspresi dari si V1 aksen ini, itu nanti kita bisa bikin dia jadi subject of the formulanya ya kan. Sehingga M1 ditambah M2 dikali V1 dikurang 1 plus 1 per epsilon dikali M2 V2 aksen itu sama dengan M1 minus M2 per epsilon dikali V1 aksen. Udah ya. Nah, dari sini nanti kita bakal punya V1 aksen ya. Berarti sama dengan ini dibagi dengan apa? Dengan ini ya, dibagi. Nah, bisa ikutin kan ya teman-teman sampai sini? Ya. Nah, tapi di sini nih challenge-nya di sini dia masih ada V2 aksennya ya. Padahal kalau di sini kan dia harusnya dinyatakan dengan V2 aja ya. Oh, never mind. Ini tuh yang dicari dinyatakan dengan V2 ya. Jadi kayak kita salah substitusi deh, teman-teman. Harusnya tuh yang disubstitusi bukan si V2-nya, tapi si V2 aksennya berarti. Iya, karena kan tadi kan kita mau cari apa namanya si V1 aksen kan. Iya, ini ada kekeliruan teman-teman dalam mensubstitusi ya. Jadi ya tapi udah kebayang ya teman-teman caranya ya. Jadi tadi kekeliruannya terjadi di sini teman-teman. Mungkin saya akan copy lagi bagian sininya ya. Sabar teman-teman, ini prosesnya. Teman-teman yang minta untuk menurunkan, saya hanya menjawab permintaan netizen. Jadi tadi ini ya. Nih balik lagi teman-teman. Jadi di sini tuh yang mau kita substitusi itu adalah kita mau dia dalam bentuk X1, X2 nih, which is V1, V2 kan ya. Jadi kita mau nyatakan V1 aksen dalam V1 dan V2. Jadi harusnya jangan si V2-nya yang kita substitusi, tapi si V2 aksennya yang harusnya disubstitusi gitu ya. Makanya jadi salahannya tuh mulai dari baris ketiga nih teman-teman. Seharusnya ekspresinya itu bisa kita nyatakan dalam, mungkin kalau kita kalikan ya si V2 min V1-nya ke sebelah kiri dikalikan sama epsilon, ini akan jadi negatif dari V2 aksen minus V1 aksen. Gitu ya. Jelas nggak teman-teman? Ya. Nah terus habis itu kalau ini kita keluarkan si kalikan negatifnya ke dalam, dia akan menjadi minus V2 aksen ditambah V1 aksen, ya kan? Nah sehingga V2 aksen itu sama dengan ini kalau kita pindah ke kiri ditukar ya, berarti ini V1 aksen dikurang V2 minus V1 kali epsilon gitu ya. Atau kalau misalnya teman-teman mau dia dalam bentuk tambah, ya boleh juga nih, jadinya nanti akan plus V1 minus V2 gitu ya, epsilon. Jelas nggak nih sampai sini teman-teman? Ya. Jadi harusnya ini yang disubstitusi ya guys ya. Oke. Nah jadi once kita udah punya ini ya kan, nah ini nanti kita bisa substitusi ke mana? Jadi ini ya, ini tetap nih ya, ini V2, tetap ya M2 V2 ya kan. Tapi yang kita substitusi harusnya adalah yang bagian ini nih teman-teman ya. Yang mana nih? Si ini nih ya, V2 aksennya. Ya gitu teman-teman ya. Oke lah ya, bisa ya sisanya teman-teman ya. Nah ini mungkin nanti jadi PR juga ya. Tapi gampang lah ya.
Yang jelas nggak seribet yang tadi harusnya. Karena nanti once teman-teman udah substitusikan, itu nanti dia bakal jadi lebih linear aja gitu ya, nggak banyak pecahannya ya. Karena nanti dia akan jadi M2 kali, ya itu tuh. Ini kita kopas saja teman-teman ya. Udah ya. Udah cukup lah ya, atau mau lanjutin tanggung? Cukup? Bisa ini lanjutin sendiri? Insya Allah ya. Tapi kelihatannya lebih sederhana lah ya dari yang tadi. Nah nanti dengan cara yang sama teman-teman juga bisa mensubstitusi untuk si V2 aksen ya. Sebenarnya kalau udah punya ekspresi untuk V1 aksen, misalnya nanti teman-teman udah dapet nih berapa ya kan? Nah itu teman-teman bisa masukin aja balik ke sini nih untuk dapetin si V2 aksennya. Gitu. Oke? Udah ya teman-teman ya, sampai situ ya. Oke, ya nanti teman-teman akan bisa dapetin ekspresi seperti ini ya untuk si V1 aksennya dan juga si V2 aksennya. Oke. Ada pertanyaan nggak sampai sini teman-teman? Udah cukup jelas? Oke. Belum, masih panjang deh kayaknya. Wow. Nggak ada yang dikit lagi. Oke, kenapa kedinginan? Ya jangan deket-deket AC kali ya. Di situ tuh, di luar pintu lo gitu. Oke ya. Kurang panas kali ya? Kurang panas ya? Ya udah coba deh, Tonan sambil nulis deh. Coba deh, Tonan nuruninnya deh, lanjutinnya deh. Biar tangannya latihan. Biar gak kedinginan ya. Coba deh, turunin teman-teman. Bisa dapat gak? Kenapa? Nggak kedinginan? Aman nih. Lanjut aja, Pak. Ya nulis aja, biar anget. Atau ada yang mau kerjain di depan papan tulis? Bisa, coba dikerjain di sini di papan, Zakwan. Mau coba? Boleh. Boleh kita kasih aplaus untuk Zakwan. Boleh mikrofonnya dikasih ke Zakwan? Sekarang mikrofonnya dingin banget. Kenapa? Mikrofonnya dingin banget. Mikrofonnya dingin. Ada spidolnya? Ada. Ini. Kata bapaknya. Kejakwanin. Ke Zakwanin. Nanti saya diem aja lah. Kelihatan nggak ya? Mudah-mudahan jelas ya. Sambil ngomong ya Zakwan ya. Loh, ngomong apa? Iya ngomong aja, ini diapain gitu. Ngomong apa? Ya kok dia ngeblur ya? M1, M2, V2. Masa gitu ngomongnya? Ya, emang gimana biasanya? Yang udah-udah gimana yang udah-udah? Oh, makanya nih. Ada yang pegangin. Ada gini ya, kelihatan kali ya begini ya. Ini biar netizen juga bisa lihat nih ya kan. Masa dia sendiri yang megang. Nah, gini kali ya. Oke. Kayaknya enakan pakai ini aja deh kameranya. Ini kayak bisa di zoom deh harusnya.
kenapa sih? Ini Zakwan nggak ada omongan apa-apa ini Zakwan. Wah, cepet banget, tau-tau udah baris keempat aja itu ya. Lagi fokus banget dia. Iya. Berisik. Ngomong apaan nih? Sama dengan. Sama dengannya doang. Man. Kayak ada yang ngaco. Oh iya. Agak lighting tuh ya, ada cahayanya ya. Oh jadi ketutupan ya. Ini mungkin lampunya boleh dinyalain dulu nggak? Oh iya boleh. Nggak boleh. Parah bener. Hasilnya harusnya begini harusnya. Udah? Udah selesai ya? Video aksennya, iya video aksennya perlu Pak. Iya. Ini bentar, ini yang V1 aksen ya? Oke, coba dijelasin dulu nih. Jadi awalnya apa? Jadi kan ini persamaan V2 aksen dengan termsnya V1 aksen, V1, V2 sama Epsilon, restitution, restitusi. ya. Terus masukin ke conservation momentum M1 V1 ditambah M2 V2 tambah M1 V1 aksen ditambah M2 terus V2 aksen disubstitusinya jadi yang ini V1 aksen dan sekian-sekian. Terus tinggal di apa sih namanya? Di expand, dikali, didistribusikan ya. Set dapat terus tinggal kelompokin yang ini V1 sama V1, V2 sama V2. Terus yang V1 aksen di sebelah kanan semua. Tinggal manipulasi aljabar. Udah dapat V1 aksen sama dengan M1 dikurang sekian. epsilon kali M2. Iya betul ya, dikali V1 ditambah gitu ya. Oke, terus pembaginya adalah M1, M2. Oke, sip. Terima kasih banyak Zakwan. Oke. Kotak-kotak ditanya tuh, apa tuh kotak-kotak apa tuh? Kan itu kalau apa proofnya udah selesai. Oh iya, jadi proven gitu ya ceritanya ya. Oke deh, sip. Ya, terima kasih banyak Zakwan ya untuk penurunan rumusnya. Saya kembali ke singgah sana. Mari kita kecilkan lagi. Lah ini kenapa jadi ke saya juga? Ini harusnya kan ke kemana? Ke Zakwan ya, artis kita. Oke, jadi ini gimana cara ngecilinnya ya? Ya udahlah, kayaknya ini udah nggak bisa dikecilin deh. Oke, gitu ya teman-teman ya. Tadi barusan diturunkan sama Zakwan ya teman-teman ya, bahwa dari ekspresi ini nanti kita bisa dapatkan bentuk ya seperti ini nih ya. Ini tulisannya Zakwan ya. Gitu. Wih, mantap. Oke, sip. Terima kasih Zakwan ya. Mudah-mudahan teman-teman yang lain nanti juga bisa mereplikasi prosesnya ya. Ya sebenarnya sih prosesnya sendiri ya itu lebih ke mathematical skills-nya aja ya. Jadi yang penting teman-teman ngerti esensinya bahwa ya kita bisa aja memodifikasi dari hubungan koefisien restitusi tadi untuk mencari kecepatan akhir setelah tumbukan gitu ya. Kemudian dicari ini V1 aksen sama V2 aksen itu artinya adalah intinya adalah kecepatan setelah tumbukan gitu ya kan. Gitu. Oke. Lanjut ya teman-teman ya. Nah, sekarang di sini teman-teman bakal bisa lihat dari ekspresi yang barusan kita turunin bareng-bareng. Nggak bareng-bareng sih, Zakwan ya yang nurunin. Yang tadi teman-teman sudah simak, kita sudah simak bersama. Teman-teman bakal bisa lihat ketika, ketika epsilonnya bernilai 0, itu kan terjadi untuk kasus totally inelastic collision ya. Untuk tumbukan yang tidak lenting sama sekali ya. Nah, ketika dia epsilonnya itu sama dengan 0, nanti teman-teman bakal bisa lihat ini tuh akan menjadi minus nih di sininya ya kan ya. Akan jadi M1 dikali X1 ditambah M2 kali X2 dibagi dengan M1 plus M2 ya kan ya.
Yang kemudian intinya adalah ketika kita sederhanakan, nanti kita akan ketemu kasus kayak gini nih teman-teman ya. Sorry, never mind. Kebalik. Jadi kalau misalnya epsilonnya itu dibikin sama dengan 0 ya, dengan ekspresi kayak gini, nanti kita akan ketemu kasus, ketemu ini nih teman-teman, setup kayak gini. Ya, X1 aksennya atau V1 aksennya itu sama dengan V2 aksen ya. Artinya apa? V1 aksen sama dengan V2 aksen itu artinya mereka tadi ya bergerak bersamaan ya kan ya, ketika epsilonnya 0, ketika mereka tumbukannya inelastic, jadi mereka nempel tuh, stick together ya kan. Nah, meanwhile kalau misalkan di sini kita taruh epsilonnya sama dengan 1, which is the elastic collision ya, tumbukan elastik ya. Nah, ternyata kita akan mendapatkan fakta bahwa ternyata nanti V1 aksennya akan sama dengan V2 ya. Artinya apa? V1 aksen apa artinya tadi? Kecepatan akhir benda 1. Sedangkan kalau V2 kecepatan akhir. V2 doang kecepatan awal. Nah, jadi ini tuh nunjukin bahwa kecepatan akhir benda 1 itu akan sama dengan kecepatan awal benda 2. Sedangkan kecepatan akhir benda 2 itu sama dengan benda 1. Ya, dari sini ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman pakai ini again, terus masukin ininya 1, nanti teman-teman akan dapetin kayak gini ya. Apa artinya? Artinya mereka bertukar kecepatan jadinya. Karena kecepatan akhir benda 1 sama dengan kecepatan awal benda 2 gitu ya. Jadi contohnya kayak misalnya di sini kita punya benda 1 yang bergerak dengan kecepatan V sama dengan let's say 3 meter per second, ya kan? Nah, terus kemudian benda 2-nya itu bergerak dengan kecepatan ke kanan misalnya, V-nya sama dengan let's say 2 meter per second gitu ya kan? Nah, nanti setelah mereka bertumbukan, ya kan? Nah, ya sesuai dengan teorema yang tadi ya, kalau emang dia elastik, maka dia akan bertukar kecepatan ya. Jadi, si V1-nya itu akan sama dengan V2 aksen ya. Ya, dari sini ya, jadi V2 aksen ya akan sama dengan berapa? Jadi 3 meter per second nih, teman-teman. Jadi V2 aksen ya sama dengan si V1. Jadi tukeran tuh kecepatannya. Sedangkan si V1 aksennya sama dengan 2 meter per second. Dari mana? Dari si kecepatan awal benda 2-nya gitu teman-teman. Ya, ini pertukaran kecepatan. Jadi dia cuma exchange their velocities ya. Ini terjadi pada tumbukan apa tadi? Perfectly elastic ya, alias lenting sempurna ya. Jadi ketika tumbukannya lenting sempurna, dia akan terjadi exchange velocity ya. Dari mana tadi? Dari sini ya teman-teman. Ini masukin aja epsilonnya 1, nanti dia dapat kayak gitu ya. Oke. Nah, berikutnya ada apa lagi nih? Di sini nanti kita juga akan bisa lihat ya teman-teman untuk case yang non-elastic collision ya. Itu nanti kita bisa lihat juga, ini di video kita dia bilang it is easily verified ya. Artinya kayaknya gampang, kayaknya ya. Ya, jadi nanti energy loss-nya atau si Q-nya itu ya, itu akan bisa kita nyatakan dengan konteks koefisien restitusi juga gitu ya. Nah ini, tapi ini penyamaannya disederhanakan ya, di mana mu-nya itu adalah rasio antara perkalian dari massa dengan total dari massa ya. Nah terus habis itu V-nya ini adalah ini ya selisih dari kecepatan awal kuadrat. Ya, absolutnya maksudnya jadi nanti dikuadratin. Nah sedangkan ini adalah koefisien restitusi gitu ya. Oke. Nah ini derivation is left as an exercise, jadi ini jadi PR juga kayaknya ya. Nanti teman-teman bisa coba untuk kerjain. Oke, jelas sampai sini? Ada pertanyaan nggak? Clear ya? Kita lanjut ya yang terakhir ya. Berikutnya di sini ada impulse in collision ya. Jadi kita tahu bahwa setiap collision itu pasti ada gaya yang involve, ya kan ya? Karena tadi kita udah ngomongin bahwa ketika collision terjadi, akan ada gaya yang sifatnya aksi reaksi gitu kan ya. Nah itu dari dalam konteks arah gaya dan juga nilai gayanya itu dia aksi reaksi. Namun di sisi lain kalau kita pertimbangkan terkait dengan durasi dari terjadinya collision itu kira-kira lama apa sebentar ya teman-teman? Sebentar ya, kayaknya cuma tek gitu doang ya kan ya. Cuma tek gitu doang ya kan. Nah, karena dia cuma sebentar, berarti rentang waktunya singkat tuh, ya kan? Sehingga karena rentang waktunya singkat, maka ya gayanya akan bekerja pada benda dalam waktu yang sangat singkat, dan itu yang kemudian kita sebut sebagai impulsive force ya.
Impulsif, pernah dengar istilah impulsif? Keinginan yang tahu-tahu muncul gitu kan ya. Tapi cuma tiba-tiba aja gitu ya kan. Lihat tukang cilok, oh pengen beli gitu tiba-tiba. Padahal nggak ada niat pengen beli cilok, gara-gara ada tukang cilok aja gitu ya kan. Tapi pas udah lewat, ya udah nggak kepengen lagi juga gitu. Itu impulsif kan ya. Nah, impulsive force juga gitu. Jadi si gaya pada benda itu muncul hanya pada saat collision-nya terjadi gitu ya. Karena ada collision-nya itu gayanya akan muncul ya kan. Sedangkan setelah collision-nya terjadi, ya gayanya akan hilang gitu teman-teman ya. Yang kalau kita gambarkan nih dengan grafik antara gaya versus waktu. Oke. Sebelum collision terjadi, gayanya tentu 0 ya kan? Karena nggak ada interaksi, nggak ada kontak antara kedua benda ya. Kapan gayanya muncul? Gayanya muncul ketika mereka berkontak ya kan? Ketika mereka berkontak baru muncul nih gaya ya kan yang saling berlawanan ya. Ini ada F12, ini ada F21. Misalkan F12 berarah ke kanan sehingga nilainya positif ya kan. Maka nanti gayanya itu akan bisa kita gambarkan dengan grafik ya. Seperti ini teman-teman ya. Jadi dia itu sifatnya gradual sebenarnya tapi impulsif. Gradual artinya dia ya awalnya 0 kan. Terus tahu-tahu ada gaya. Jadi gayanya tuh lama-lama naik ya kan, tapi nggak lama ya. Maksudnya dia dalam waktu singkat dia gayanya naik gitu ya kan. Karena dia saling dorong gitu kan. Kalian bisa bayangin ya mekanismenya. Awalnya dia nggak nyentuh, terus mulai bersentuhan dan mungkin dalam waktu yang sangat singkat itu tuh terjadi perubahan gaya kan ya. Karena dari 0 sampai ke misalnya gaya maksimumnya 1000 gitu ya. Itu kan nggak mungkin dari 0 tiba-tiba jadi 1000 ya. Karena dunia yang kita hidupi kan sifatnya continue ya, nggak discrete gitu, nggak tiba-tiba dari 0 jadi 1000. Jadi dari 0 dia akan melewati 1, 2, 3, 4, 5, tapi dalam waktu yang sangat singkat. Jadi kalau kita gambar pakai grafik, itu dia naiknya gini tuh, syung gitu ya. Sampai dia neken banget ya, sampai tekanannya, sampai gaya maksimal, ya kan. Sampai dia udah nggak bisa neken lagi, dia akan mulai ngelepas ya. Dan ketika mulai ngelepas, gayanya bakal gimana tuh? Tentu bakal turun ya. Sampai pas dia benar-benar lepas, dia nanti akan 0 lagi gitu ya. Nah, jadi ini adalah grafik dari gaya pada tumbukan gitu ya. Oke, grafik gaya versus waktunya ya kan. Tentu pada benda 2 juga sama. Nah, cuma karena dia adalah reaksi, artinya arahnya akan berlawanan, sedangkan nilainya akan sama besar ya. Jadi mungkin instead of kita gambar lagi, mungkin saya copy aja lah ya. Ini copy. Terus kita switch. Gimana cara flip vertically. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi di sini dia akan kayak gini. Kayaknya aksesnya nggak usah dibawa ya. Jadi kita bawa ininya aja. Oke. Ya ini panahnya ke bawah-bawah lagi. Ya udahlah. Gitu teman-teman ya. Jelas nggak sampai sini nih? Jelas. Ya. Gitu. Nah, ini adalah si gaya yang terjadi pada si benda 1, 2. Dan ini adalah grafik gaya yang terjadi pada benda 2, 1 gitu ya. Nah, sedangkan dari impulsive force ini kita punya besaran fisika yang namanya impuls. Pernah dengar nggak teman? Pernah masih ingat nggak impuls? Apa tuh impuls tuh? Impuls itu apa impuls? Impuls apa impuls teman-teman? Benar banget, perubahan momentum akibat gaya sesaat gitu ya. Jadi impuls itu adalah ya delta P gitu ya kan ya. Dan karena F sama dengan delta P per delta T, berarti kan delta P sama dengan M kali delta T. F dikali delta T jadinya, ya enggak? Oke? Ya kan nih? Ya, gitu ya. Nah, kemudian impuls itu dia bisa kita define pakai kayak gitu ya. Jadi delta P sama dengan M dikali delta T gitu ya kan ya. Atau kalau kita nyatakan dengan notasi vektor jadinya seperti ini ya. Dan kemudian kalau kita nyatakan dengan M dikali V, dia jadinya ya kayak gini ya, F delta T ya kan. Nah, sedangkan ini kan perubahan ya. Nah, tapi kalau misalkan sekarang kita punya F delta T ya, ini tuh sebenarnya adalah kayak kalau F-nya itu adalah tinggi dan delta T-nya adalah alas, maka ini adalah perkalian tinggi dengan alas yang akan memberikan kita luasan, ya kan ya. Sedangkan dalam konteks grafik, luasan dalam hal ini itu akan berkaitan dengan luasan di bawah kurva tuh, ya kan.
Jadi luasan di bawah kurva ini nantinya bisa kita evaluasi dengan metode integral, ya kan ya. Udah belajar ya di kalkulus ya. Jadi si delta MV-nya ini, ya kan, itu nanti bisa kita nyatakan dengan integrasi dari si gaya, vektor gaya ya terhadap waktu ya. Dari T1 sampai T2. T1-nya apa? T1-nya ya ini waktu ketika tumbukannya terjadi, dan T2 adalah waktu ketika tumbukannya selesai terjadi. Gitu. Jelas nggak sampai sini teman-teman? Jelas. Daya dengan konteks impuls ini ada pertanyaan nggak? Untuk konteks impulsnya? Ada? Oh tidak ada? Oke, good. Nah ya ada ya tadi ya, jadi ini ya teman-teman yang kemudian kita definisikan sebagai impuls gitu ya. Nah udah deh, sisanya ini ada example question aja. Mungkin nanti ini teman-teman bisa pelajari, ya kan? Sebagai bahan belajar mandiri. Nah berikutnya yang terakhir di sini ada tentang oblique collisions and scattering, ya. Ya tapi ini additional learning material aja, jadi mungkin saya akan tetap taruh di sini. Ya meskipun kita nggak perlu bahas hari ini. Jadi ini mungkin saya akan taruh aja di sini. Ya. Mudah-mudahan sih nggak perlu dijadiin bahan UTS, UAS ya. Mudah-mudahan loh ya. Saya nggak tahu karena UAS kan soalnya patungan tuh, jadi akan ada soal dari dosen lain juga. Gitu ya. Kenapa? Goceng-goceng. Berapa ya? Kemarin tuh berapa sih UTS? Berapa soal sih? 2, 3, 4? 4 ya? 3 Iya, jadi ya mungkin nanti patungannya berapa ya? Kayaknya satu dosen satu soal gitu deh. Gitu. Iya beneran patungan. Yaudah ya mungkin kita cukup ya sampai sini teman-teman ya. Masih ada waktu 8 menit sebenarnya, tapi ya udah bisa ngelarin praktikumnya lagi. Apa udah selesai laporannya? Udah. Tumben biasanya masih sibuk di kelas. Aman ya? Oke deh, baik kalau gitu nanti bakal ada PR lagi insya Allah. Nanti teman-teman dipantau aja ya di docs-nya. Kita akan ketemu lagi, mudah-mudahan nggak ada gangguan sih minggu depan. Mohon maaf ya kemarin hari Selasa saya nggak bisa karena lagi ada akreditasi. Jadi mudah-mudahan buat minggu depan insya Allah lancar. Oke, kita akhiri kelasnya sampai sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi